Stoicisme. Stoicisme adalah filosofi kuno dari Yunani yang menekankan satu hal penting, yaitu manusia tidak bisa mengendalikan semua hal di dunia, tapi selalu bisa mengendalikan sikapnya sendiri. Kebahagiaan sejati menurut Stoik bukan datang dari apa yang terjadi di luar, melainkan dari cara kita merespon setiap kejadian. Misalnya dalam hidup sehari-hari, kita sering berhadapan dengan hal yang bikin stres seperti macet, kehilangan barang, atau bahkan ditinggal orang yang kita sayang. Bagi orang Stoik, semua itu memang di luar kendali kita. Tapi ada satu hal yang tetap bisa dipilih, yaitu tetap tenang dan menerima keadaan. Contoh sederhana, saat seseorang kehilangan barang berharga, biasanya ia akan larut dalam kesedihan. Sedangkan orang Stoik justru melihatnya dengan cara berbeda. Mereka bersyukur sempat memilikinya, lalu melepaskannya dengan ikhlas. Kedengarannya simpel, tapi cara pandang ini bisa sangat menenangkan. Sampai sekarang, ajaran Stoicisme masih relevan. Banyak orang modern memakainya untuk menghadapi stres, kegagalan, dan rasa cemas. Filosofi ini bukan berarti membuat kita jadi cuek, melainkan mengajarkan untuk membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang harus diterima. Hedonisme. Filosofi ini percaya bahwa tujuan utama hidup manusia adalah mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Kesenangan di sini bisa berarti banyak hal. Ada yang berupa kenikmatan sederhana, seperti makan enak, rebahan setelah capek kerja, atau nongkrong bareng teman. Ada juga yang bentuknya lebih besar, seperti mengejar kekayaan atau popularitas. Intinya, hidup dianggap lebih bermakna kalau diisi dengan hal-hal yang bikin bahagia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, orang dengan cara pandang hedonis mungkin sering melakukan self-reward dengan makan makanan cepat saji, boba, atau junk food tiap kali stres. Awalnya terasa menyenangkan, tapi kalau berlebihan bisa bikin kesehatan jadi terabaikan. Bagi mereka, kepuasan sekarang lebih penting daripada mikirin risiko jangka panjang. Tapi tentu ada sisi lain. Kalau semua hal hanya dikejar demi kesenangan instan, hidup bisa terasa kosong dan gak punya arah. Kritik ini sering muncul karena hedonisme dianggap bikin orang gampang terjebak dalam gaya hidup berlebihan. Namun, bagi sebagian orang, justru disitulah maknanya. Hidup itu singkat, jadi kenapa gak dinikmati sebaik mungkin? Epikurianisme. Sekilas mirip hedonisme karena sama-sama bicara soal kesenangan, tapi Epikurianisme punya nuansa yang beda. Filosofi ini berasal dari pemikiran Epikurus, seorang filsuf Yunani kuno. Menurutnya, kesenangan sejati bukan datang dari pesta pora, harta melimpah, atau kesenangan instan, tapi dari hidup sederhana dan bebas dari rasa sakit serta kecemasan. Buat kaum Epikurian, bahagia itu bisa sesimpel menikmati makan sederhana bareng sahabat, punya tubuh yang sehat, dan hati yang tenang. Jadi bukan soal berlebihan, tapi soal menghargai hal kecil yang bikin hidup terasa damai. Contoh sehari-hari, orang dengan pandangan Epikurian mungkin lebih memilih tinggal di rumah yang nyaman, punya waktu istirahat cukup, dan nongkrong sama teman dekat, ketimbang mengejar gaya hidup glamor yang justru bikin stres. Intinya, Epikurianisme mengajarkan bahwa kesenangan itu penting, tapi kesenangan yang paling bernilai justru datang dari hidup sederhana, sehat, dan damai. Fatalisme. Fatalisme adalah keyakinan bahwa semua hal di hidup ini sudah ditentukan dan gak bisa diubah. Apapun yang kita lakukan, hasil akhirnya tetap sama karena sudah digariskan. Orang dengan pandangan fatalis biasanya melihat peristiwa sebagai takdir yang nggak bisa dihindari. Misalnya, kalau seseorang gagal ujian, ia mungkin bilang, ya emang udah nasib. Filosofi ini bisa bikin orang lebih pasrah dan nggak stres, tapi di sisi lain juga bisa bikin kurang berusaha karena merasa semuanya sia-sia. Fatalisme banyak muncul dalam budaya, tradisi, dan agama yang menekankan takdir. Kelebihannya, orang bisa lebih tabah menghadapi musibah. Kekurangannya, kalau terlalu ekstrim bisa bikin orang pasif dan gak berusaha memperbaiki keadaan. Nihilisme. Filosofi ini beranggapan bahwa hidup sebenarnya gak punya makna sama sekali. Semua nilai, moral, bahkan tujuan hidup hanyalah buatan manusia. Dan pada dasarnya gak ada arti yang benar-benar mutlak. Kedengarannya gelap banget dan memang sering dikaitkan dengan rasa putus asa.
Misalnya, orang yang berpikir secara nihilis bisa aja bilang, kenapa harus kerja keras? Toh pada akhirnya semua orang mati. Tapi, nggak selalu harus ke hal negatif. Nihilisme juga bisa bikin orang merasa bebas. Karena kalau nggak ada makna bawaan, berarti kita nggak perlu terlalu terikat pada aturan atau standar yang ditentukan orang lain. Kita bisa hidup sesuai cara kita sendiri, tanpa beban harus mengikuti arti hidup yang orang lain jalani. Nihilisme ini sering dikaitkan dengan filsuf Friedrich Nietzsche, walau sebenarnya dia lebih mengkritisi bahaya nihilisme ketimbang mempromosikannya. Intinya, bagi kaum nihilis, hidup adalah kekosongan, dan terserah kita mau menghadapinya dengan putus asa atau malah dengan kebebasan. Eksistensialisme. Pernah nggak kamu mikir, sebenarnya hidup ini buat apa sih? Nah, disitulah eksistensialisme muncul. Filosofi ini bilang kalau hidup manusia nggak datang dengan makna bawaan. Artinya, sejak lahir kita kayak kertas kosong. Setelah kita bikin pilihan, ambil keputusan dan jalani konsekuensinya, baru hidup mempunyai arti. Bagi kaum eksistensialis, kebebasan adalah inti dari hidup. Kita bebas menentukan jalan kita sendiri, tapi kebebasan itu juga datang dengan tanggung jawab. Jadi kalau salah pilih, ya kita juga yang harus menanggungnya. Bukan nyalahin orang lain atau nasib. Contohnya, seseorang mungkin lahir di keluarga miskin. Eksistensialisme nggak bilang itu enak, tapi menekankan bahwa ia tetap bisa menentukan mau hidup pasrah atau berjuang keluar dari keadaan itu. Pilihan itulah yang bikin hidupnya punya makna. Filosofi ini banyak dipopulerkan oleh tokoh seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus. Mereka menekankan bahwa justru karena hidup nggak punya arti bawaan, kitalah yang harus menciptakan arti itu sendiri. Humanisme. Humanisme adalah filosofi yang menaruh manusia di pusat segalanya. Intinya, hidup manusia dianggap punya nilai dan martabat yang tinggi tanpa harus bergantung pada hal-hal supranatural. Jadi, alih-alih menunggu takdir atau kuasa dari luar, humanisme percaya bahwa manusia sendiri punya kemampuan untuk menentukan jalan hidupnya. Filosofi ini menekankan hal-hal kayak akal sehat, ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir, dan rasa kemanusiaan. Misalnya, daripada pasrah pada nasib, seorang humanis bakal berusaha memperbaiki hidup dengan belajar, bekerja, dan membangun relasi yang baik dengan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, humanisme tercermin lewat sikap peduli pada orang lain, menolak diskriminasi, dan percaya bahwa semua orang punya hak yang sama untuk bahagia. Jadi, bisa dibilang humanisme adalah filosofi yang bikin manusia lebih optimis pada kemampuan dirinya sendiri. Pragmatisme. Kalau filosofi lain sering bahas makna, moral, atau tujuan hidup, pragmatisme lebih sederhana. Intinya melihat sesuatu dari sisi manfaat, apa yang benar-benar bisa dipakai dan menghasilkan dalam kehidupan nyata. Filosofi ini muncul di Amerika dan intinya menilai sesuatu dari hasilnya, bukan dari teori atau idealismenya. Misalnya dalam sepak bola, ada dua gaya bermain, main cantik dengan penguasaan bola, dan umpan-umpan indah tapi ujung-ujungnya kalah, atau main bertahan dengan 1-2 peluang yang dimaksimalkan menjadi sebuah gol. Bagi kaum pragmatis, gaya kedua lebih masuk akal, karena tujuannya tercapai, yaitu tidak kebobolan, mencetak gol dan menang. Jadi bukan soal cara, tapi hasil akhirnya yang jadi tolak ukur. Dalam keseharian, orang dengan cara pandang pragmatis cenderung fleksibel. Mereka nggak terlalu kaku sama aturan, tapi lebih mikirin apa yang bisa jalan di situasi nyata. Filosofi ini sering dipakai di dunia bisnis, politik, atau bahkan kehidupan pribadi, karena fokusnya ke solusi nyata, bukan omongan doang. Absurdism. Absurdism lahir dari pemikiran Albert Camus yang melihat kontradiksi unik dalam hidup. Di satu sisi, manusia selalu mencari arti hidup. Di sisi lain, alam semesta ini sebenarnya diam dan nggak menyediakan jawaban. Pertentangan inilah yang disebut absurd. Menurut Camus, kita punya 3 pilihan: menyerah, mencari jawaban lewat agama atau ideologi, atau menerima absurditas itu dengan lapang dada. Kamu sendiri memilih yang terakhir. Hidup tetap dijalani
meski tanpa arti mutlak. Contoh gampangnya, kayak orang mikir bahwa kerja keras, jatuh cinta, atau bercanda sama teman mungkin gak punya arti besar buat alam semesta. Tapi tetap aja dilakukan, karena justru disitulah keindahan hidup.